Mhm, Mhm, mhm. mhm. Episode ini menarik banget. Apa? Ternyata makanan itu tidak mengandung libido, Ya. tetapi ternyata makanan itu dapat menentukan libido Anda. Oh gitu. Episode ini judulnya apa? Food and sex. Food and Sex. Pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya. Ini istri Depi saya loh. Katarina, senang Oke. sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Ya, Program. jangan lupa bahwa apabila Anda diberkati dengan episode ini, karena episode ini sangat penting banget gitu ya. Dan Anda bisa lakukan dua hal bersama dengan kami. Yang pertama, share ulang kepada teman-teman Anda. Dan kemudian yang kedua, jangan lupa untuk Anda subscribe. Ya, jadi supaya tayangan-tayangan ini akan terus dapat Anda support dan Anda menjadi berkat buat siapapun Anda, pencet loncengnya. Bila ada Ya. di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa hubungi kami melalui nomor-nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Dan bila Anda sedang menyaksikan episode ini sendirian, cepat tarik istri atau suami Anda untuk nonton bersama-sama, karena mungkin episode ini bisa menjadi cara Tuhan untuk membawa pemulihan dalam pernikahan Anda. Ya, oleh karena itu kita akan menampilkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita, yakni Bapak Yohanes Sunardi. Beliau akan mengkupas tuntas tentang apa sih hubungan antara food and sex itu dan bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan diri dengan cara yang luar biasa, dan episode ini pasti akan jadi berkat buat Anda. Ayo kita saksikan tayangan satu hal yang berikut ini. Makanan memang tidak mengandung hasrat seksual, namun ternyata apa yang kita makan dapat mempengaruhinya. Dalam episode Good News Food and Sex bersama Yohanes Sunardi, kita akan berbagi mengenai makanan apa saja yang bisa menaikkan mood dan juga makanan yang harus dihindari karena dapat menyurutkan hasrat seksual Anda. Serta info-info penting terkait mematahkan hoax dan mitos yang beredar di sekitar kita mengenai makanan ataupun obat untuk menambah hasrat seksual yang ternyata berbahaya bagi kesehatan. Hal ini penting sekali untuk menjaga hubungan suami istri dalam keluarga Kristen, karena ternyata Alkitab pun telah mengajarkannya. Jangan beranjak kemana-mana, nantikan perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Mulai ada yang memuji-muji gitu, dia mulai percaya diri. Di mana di rumah gak dipuji, di luar dia dipuji. Itu bahaya juga ya. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Episode ini pasti akan heboh dan jadi berkat buat Anda. Food and Sex bersama dengan narasumber yang sudah nggak asing lagi, yaitu Bapak Yohanes Sunardi. Silakan, Dep. Ya, shalom Ko. Halo, Selamat datang shalom. kembali di Good News Iya. Program. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas food and sex ya. Kapan hari kita udah membahas food and mood. Nah, kita semua tuh tahu kalau makanan ada hubungannya sama mood karena sudah belajar. Nah, ini makanan ada hubungannya sama seks. Emang apa yang dicari dalam makanan itu yang bisa meningkatkan libido? Jadi seks itu kan nggak jauh-jauh dari hasrat. Yang pertama kepingin. Lalu ada potensi. Potensi itu kalau laki-laki dengan ereksi, yang perempuan siap melakukan senggama itu. Yang ketiga kenikmatan. Ada perbedaan antara hubungan seks yang disarankan, disetujui dan dikuduskan dan diperkosa. Sehingga nggak ada kenikmatan dan ada kenikmatan, itu aja deh. Karena itu yang kita bahas mesti ada tiga, yaitu hasratnya, potensinya yang berhubungan dengan organ seks, lalu juga dengan namanya kenikmatan setelah mendapatkan itu, dan di tengah itu melakukan. Nah, itu zat itu ketiga-tiganya yang menghasilkan seperti ini disebut afrodisiak. Oh. Nah, afrodisiak itu adalah jenis kelompok makanan yang dari tumbuhan ataupun hewan atau sesuatu yang disarankan herbal begitu ya, untuk meningkatkan tadi itu hasrat, potensi dan kenikmatan. Jadi kalau salah satu enggak aja udah enggak bisa disebut itu. Oke. Karena ada yang namanya doping, hanya bikin orang ereksi tapi nggak ada kenikmatan, atau dan berbalik-balik. Jadi afrodisiak harus ada mengandung tiga hal itu, dan itu dalam bentuk apa? Libido. Nah, tiga-tiganya itu dikelompokkan dalam bentuk libido, penggolongannya namanya afrodisiak. Jadi kalau ngomong afrodisiak harus ngomong makanan, karena afrodisiak adalah zat di dalam makanan yang meningkatkan libido.
Nah, libido ada 3 tadi, harus meningkatkan hasrat, meningkatkan potensi dan ada kenikmatan. Berarti kalau seorang istri nih menghindari suaminya gitu kan, katakanlah karena enggak ada hasrat, enggak punya potensi gitu kan, yang mungkin lagi capek banget, stres gitu ya. Terus enggak ada kenikmatan juga, berarti harus memperhatikan makanan yang dia makan. Tadi. Gitu. Yes. Nah, kita akan belajar nih supaya suami-suami diberkati di rumah nih. Karena biasanya suami-suami ditolak terus gitu kerjanya. Terbalik juga sih, Iya. ketika istri ini punya selain afrodisiak dari makanan, ada Tuhan ciptakan alami seperti food and mood kemarin, ingat gak, dari hipokampus dan dari makanan. Ini ada juga. Jadi ada namanya hormon alami, namanya androgen atau testosteron itu yang dimiliki perempuan. Jadi perempuan bukan cuma punya estrogen yang terkenal itu, tapi dia punya sedikit testosteron di dalam ginjalnya untuk meningkatkan hormon seksnya. Dan itu terjadi begitu tingginya ketika dia mendekati ovulasi, menstruasi dan banyak hal, dia malah meningkat di saat kondisi itu. Banyak suami yang nggak bisa berhubungan ketika istrinya sedang menstruasi. Jadi ini dilema, padahal hormon seksnya meningkat saat itu. Oh gitu. Jadi tanda-tanda seperti ini yang harus diperhatikan, sehingga memang di saat-saat seperti itu kan dikatakan apa? Meningkat berhubungan, nggak jadi mens sebenarnya. Jadi anak hamil gitu ya. Dibalik teorinya. Maksudnya masa subur. Iya, masalah subur. Itu hormon seks di perempuan sangat meningkat karena testosteronnya meningkat. Nah, laki-laki alami pasti punya testosteron. Jadi laki-laki memang didesain punya hasrat. Tapi ini dimatikan oleh hipokampus waktu 2 hal. Yang satu dia punya masalah, contoh tagihan kartu kredit meningkat. Waduh, pusing itu. Pabrik ada sesuatu atau macam-macam. Yang kedua, dari reaksi pasangan. Nah, nanti ini ada 3 reaksi, hormon aslinya dia, makanan afrodisiak, dan hubungan suami istri. Ini penting banget. Jadi bisa berkaitan satu dengan Jadi yang kalau lain. istri ini menolak aja 3 kali, walaupun dikasih afrodisiak 4 kilo gitu misal contohnya tuh ya, bahan baku 4 kilo, saya nggak sebutkan sekarang ya nanti. Misalnya A gitu, mengandung afrodisiak, dikasih 4 kilo gitu ya, tetap nggak bisa ereksi karena merasa istrinya tertolak itu tadi. Merasa tertolaknya itu penting. Kalau kita istilahnya namanya kepahitan begitu. Ya, jadi harus pemulihan dulu gitu. Jadi mesti hati-hati dengan perasaan saya. Jadi kalau Anda menjadi konselor untuk pasangan seperti ini harus 3 yang dibahas ini. Hubungan dulu dibenerin, karena itu paling penting. Itu paling penting ya. Hubungan paling penting karena begitu laki-lakinya siap didandanin mesin-mesinnya, udah semua sempurna, dikasih kondisi yang baik, traumatiknya itu yang harus ada pengampunan dan banyak hal. Kalau itu terjadi, perempuannya mengampuni dan perempuannya siap mau, laki-lakinya enggak, dia akan maaf ya, tanda petik, dia melakukan satu keliaran hubungan yang tidak sewajarnya. Terus dia mencuri-mencuri menggunakan obat-obatan yang akhirnya ke depan membuat kanker dan banyak hal. Karena yang penting sebenarnya hubungan, itu yang pertama. Yang kedua setelah itu ya mau nggak mau afrodisiaknya dibenerin. Setelah itu mengerti umur. Nah nanti ada banyak umur. Nah laki-laki ini memang mengalami yang tanda petik namanya puber kedua itu nggak ada sih. Cuma memang di umur 40-50 ketika ekonomi menjadi lebih baik, percaya dirinya meningkat. Sebenarnya begitu aja. Umurmu. Karena itu sebenarnya umur 45-50 mulai cenderung diberkati Tuhan, lebih sukses. Akhirnya mulai timbullah kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan khusus gitu. Mulai ada yang memuji-muji gitu, dia mulai percaya diri. Di mana di rumah gak dipuji, di luar dia dipuji. Itu bahaya juga ya. Kalau misalnya nggak ada istri yang mengerti hal ini. Sebenarnya itu harus dimengerti dua-duanya. Dan dibalik laki-laki, ini nanti ada hubungan yang terakhir yang nggak ada hubungan dengan makanan, sebenarnya masih di bidang saya, exercise. Karena begini, konsep pertama akan saya jelaskan bahwa ketika perempuan ini siap kapanpun dalam arti nggak suka bisa dimasukkan dan diperkosa, istilahnya tanda petik ya. Suami saya memperkosa saya kaget juga tuh pasien bilang begitu. Ternyata perempuan mau diperkosa atau mau bisa. Masalahnya laki-laki ini organnya nggak bisa kalau nggak terisi sesuatu, namanya darah. Nah, nanti akan kita bahas makanan afrodisiak, salah satunya membuat darah kelancar. Tapi ketika Anda makan afrodisiak dengan baik, Anda makan berlemak, tersumbatlah di sana dan sia-sia. Jadi lemaknya enggak boleh tetap ya. Oke, kita akan lanjutkan setelah break ya pemirsa. Mulai kan ya. Wah, pengen tahu lebih banyak ya. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Ini istriku bentuknya seperti ini, aku hafal. Kalau perempuan nggak harus disentuh, harus dirayu seperti itu.
and Sex hanya di Good News Program. Ya, sudah siap? 1, 2, 3. Kita tanya langsung sama narasumbernya. Yes. Ya, Pak Yohanes. Jadi kalau tadi bicara tentang afrodisiak dan apa itu, Iya. apa hubungannya sama otak kita? Iya. Karena itu sebenarnya penolakan itu kan didengar dan dikelola otak suami. Kalau istri menolak. Jadi akhirnya otak ini di bagian dalam namanya limbik. Namanya limbik terdiri dari banyak. Salah satunya hipotalamus. Oh, ya. Mendengar mereaksi stresornya di sana. Kalau Anda bilang hari ini kamu keren banget itu, dia langsung menyuruh pituitari menghasilkan libido. Cuma Hasrat. dibilangin keren Iya, banget gitu. iya. Oke. Apalagi setelah selesai berhubungan Anda bilang aku puas kok. Tambah besoknya ereksi lagi. Jangan lupa loh. Tapi ketika Anda bilang aku ini sibuk gitu, aku capek gitu, tanpa memberi pengertian, pokoknya intinya suaminya merasa itu stres, mukul ke itu, keluar kortisol. Kortisol menyuruh pituitari menurunkan hasrat. Ini belum mulai. Di saat mulai pun tiba-tiba dia tahu babynya ketok pintu atau nangis. Itu juga akan menghambat dia stres yang laki-laki ini ya. Kalau perempuan nggak bisa nih. Laki-laki dengar seperti itu, tiba-tiba sama menurunkan laju darah karena libido itu tujuannya begini, meningkatkan hormon kortisol, tapi reaksi fight bukan flight. Maka darah menuju ke organ seks laki-laki dan terjadi ereksi. Tetapi begitu tidak, malah menarik darah karena begini. Kalau saya gerakan tangan, darah ke sana. Saya main mata, darah ke mata. Saya mendengar, darah ke telinga. Waktu saya dengar tok 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 tok, papi, Itu bencana itu. darah Bencana. saya dari organ seks pindah Ke ke telinga. telinga, pindah ke otak, itu anak. Oke. Panggilan kedua, papi, pindah lagi dan dia tidur lagi. Waduh. Oke. Seperti itu kurang lebih. Iya, iya. Baik. Itu teorinya dari sana. Ya. Afrodisiak itu bisa membuat itu tertunda. Itu ditiru, diekstrak jadi obat-obat doping seks itu. Ya. Tapi berpengaruh nanti ginjal dan organ asli nggak menghasilkan itu berbahaya. Jadi kita harus cari Kalau yang original. kalau yang dari makanan afrodisiak itu menyuruh organ kita menghasilkan. Tapi kalau yang datang dari tempat seperti steroid, terus obat seks, itu membuat organ kita nggak menghasilkan. Jangka panjang ketergantungan sampai kalau pabriknya itu tutup, Anda impotensi umur hidup. Waduh. Yang kedua, yang dari obat memicu detak jantung. Sehingga Anda pernah dengar ada orang berhubungan dengan yang bukan pasangannya meninggal. Karena dia paksa. Oh. Dia paksa. Ya. Tapi kalau yang dari asli, juga dari ciptaan Tuhan yang menciptakan organ seks yang sama, Tuhan yang sama, tidak berpukul. Dia hanya ingin dan tidak melebihi detak jantung. Jadi harus cari yang natural. Malah dikatakan kalau Anda pakai makanan dan Anda berhubungan dengan yang tepat dan orang yang tepat di tempat yang tepat dan suasana yang tepat, itu malah membakar kalori-kalori yang tidak diperlukan tubuh. Menjadi lebih sehat, jantung lebih sehat. Lebih langsing. Dikatakan, iya. Wow. Kalau Anda berhubungan dengan pasangan Anda dan menikmatinya, tidak ada waktu. Kenapa? Mau pendek, quick, atau mau long, detak jantung lebih sehat. Disesuaikan, dia bisa menyesuaikan. Karena Anda nggak khawatir waktu ada berhubungan dengan dia mau kapan, mau cepat, mau apa, nggak kelihatan, nggak mau apa, senang, terserah. Berarti lebih panjang umur. Ya, kalau dengan pasangan Anda. Iya. Ya, ya. Nah, Ya, makanannya seperti itu. apa yang harus dipilih? Oke. Makanan yang Ini akan saya orisinil bahas tadi. dulu yang dari sayuran dan buah-buahan dulu. Oke. Ya. Yang pertama adalah golongan berry atau strawberry. Oke. Itu golongan itu mengandung asam elagik, membuka sumbatan. Teorinya dimakan orang yang kena sumbatan stroke sehingga membuka sumbatan stroke. Ternyata di organ seksnya laki-laki juga ada pembuluh darah yang membuat dari ukuran yang tidak semestinya kecil menjadi lebih besar karena ereksi untuk siap dimasukkan itu dalam hubungan seks. Ternyata dibutuhkan pembuluh darah yang lancar juga. Betul. Ya, ya. Begitu. Cuma ini yang perlu diperhatikan, memang perbedaannya perempuan itu sensitivitas syaraf tepinya disentuh, laki melihat. Jadi perempuan ini walaupun maaf melihat pasangannya tidak berbaju pun tidak terangsang. Kalau laki-laki melihat pasangannya berbaju pun sudah terangsang. Iya, seperti Oh, itu. betul. Jadi dia udah bisa membayangkan karena dia pakai otak kiri kalau laki-laki, logik. Ini istriku bentuknya seperti ini, aku hafal.
Kalau perempuan nggak harus disentuh, harus dirayu seperti itu. Nah, baru dia siap mengeluarkan sesuatu supaya tidak terjadi gesekan dan kesakitan. Tetapi kalau laki-laki masalahnya ada organ seks yang harus berubah bentuk kan. Betul. Nah, ternyata salurannya itu bisa tersumbat karena jeroan. Karena itu walaupun sudah makan stroberi, dihindarin jeroan sehingga kesehatan Anda meningkat dengan lebih baik. Ya. Yang pertama itu. Betul nggak kalau misalnya orang bilang kalau hubungan seksnya suami istri nih ya lancar, itu berarti sebenarnya itu indikasi yang tepat bahwa seseorang atau pasangan suami istri ini sehat? Ya, sangat sehat. Karena organ seks itu berhubungan dengan otak yang sehat, berhubungan dengan organ paha di mana dia menempel dengan sehat. Karena itu nanti saya jelaskan tetap harus ada exercise seperti apa misalnya, seperti naik turun tangga, kakinya bergerak. Kalau kaki gerak, darah ke kaki toh. Kalau darah ke kaki, ke sampingnya pun ke organnya kan di sampingnya juga lancar. Makanya kalau ke kaki aja kram, bagaimana bisa ereksi? Makanya orang yang obesitas itu juga pasti kemungkinan besar mengalami masalah dalam pembuluh darahnya terjepit oleh lemak sehingga tidak lancar ke sana. Oke, terus kemudian mati makanan ada buah-buahan, terus apa lagi? Nah, buah-buahan sendiri ada beberapa. Yang satu kalium, diikat oleh namanya afrodisiak. Ini pisang. Pisang juga bisa membantu pembuka darah dari sisi kalium. Karena itu tensi, tekanan darah tinggi membuat hipotensi. Karena itu pisang salah satu buah yang menurunkan darah tinggi. Sehingga tekanan darah bisa semestinya masuk ke organ seksnya laki-laki dan terjadilah ereksi. Jadi stroberi bisa, pisang bisa. Keren banget. Kita akan break dulu ya. Jadi pemirsa sekalian bagaimana dengan Anda ya. Jadi sekali lagi di Good News Program kita diperkaya sekali gitu ya dengan berbagai macam hal yang akan membuat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan maksimal di muka bumi ini ya. Nah, ada pertanyaan Anda berikan kepada kami, ada masalah dalam kesehatan terutama dalam hal masalah seksual hubungan suami istri, Anda juga tanyakan kepada kami. Apabila Anda menyaksikan melalui YouTube, Anda bisa langsung tinggalkan komentar. Kami ingin tahu apa yang menjadi pendapat Anda atau komentar atau masalah Anda, dan kami akan bersama dengan Pak Yohanes Sunardi yang akan menjawab setiap masalah Anda ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program Food and Sex. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, jadi kalau tadi sudah dijelaskan makanan yang mengandung afrodisiak, salah satunya dari buah-buahan yaitu stroberi sama pisang. Ada lagi nggak buah-buahannya? Ada sih, jeruk. Jeruk. Gak ada yang bisa melawan jeruk karena jeruk itu isinya vitamin C atau asam ascorbat. Membuat sesuatu apapun jadi lebih awet. Karena itu libido yang keluar pun lebih awet. Beberapa zat itu diawetkan dengan vitamin C. Jadi kalau misalnya apel dipotong warnanya coklat, dites aja di mesin air yang dikasih jeruk, maka apelnya nggak bisa jadi coklat. Itu menunjukkan bahwa dia antioksidan yang mencegah radikal bebas begitu ya. Itu yang utama. Lalu ada juga namanya semangka, karena semangka mengandung likopen. Ingat, likopen terkenal untuk mencegah prostat yang berhubungan dengan organ seks laki-laki. Jadi semangka pun mengandung likopen untuk bisa membuat organ seks menjadi lebih baik. Itu yang dari buah-buahan ya. Tapi kalau dari satunya buah-buahan namanya sayur, tetap sayuran hijau yang terbaik. Karena klorofil ditiru oleh pasar-pasar tradisional atau farmasi meniru dengan pakai klorofin. Itu satu suplemen seperti klorofil pengganti hijau daun yang membuat darah menjadi lebih baik. Ingat, organ laki-laki yang bagian seksnya itu bisa ereksi karena isinya darah. Sedangkan darah komposisinya hemoglobin itu dengan klorofil sama. Jadi kalau kita makan sayur, darah kita tidak bermasalah. Dari penyakit sampai libidonya. Itu dulu. Jadi sayuran hijau itu wajib dimakan. Lalu kalau yang dari hewan, kita lihat aja bagaimana cerita Alkitab menunjukkan di umur seperti itu Abraham bisa mempunyai anak. Selain janji Tuhan, dia melakukan bagiannya. Selain dia punya iman, dia disebut bapak beriman, iman tanpa tindakan sia-sia. Di situ tanda kutip tanpa menjelaskan kita tahu bahwa ada hubungan seks yang baik, hubungan seks yang baik dengan istrinya. Kalau sampai seperti itu, maka kita bisa melihat apa sih yang dimakan yang mengandung afrodisiak oleh Abraham. Kita lihat Tuhan sudah bicara jelas, jangan makan lemak. Supaya tidak terjadi hal-hal yang termasuk tanda kutip di dalamnya afrodisiaksnya bisa bekerja dengan maksimal. Yang kedua, jangan makan organ dalam.
Karena organ dalam isinya toksin, Jeroan ya ini. ya toksin yang bisa menghambat peradangan saluran kesananya tadi. Lalu kita bilang dia suka minum susu. Dia memberi para malaikat yang datang dengan susu terbaik. Kambing dan domba ya. Ya. Ingat pelajaran food and mood yang lalu kita belajar 4 hewan kaki 4 perutnya 4 Ya. memakan Ya. sayuran Betul. sehingga dagingnya bagus dan susunya pun sangat bagus. Oke. Jadi susu dari kambing dan sapi yang kita sekarang minum dalam bentuk fortifikasi susu kalsium itu bisa jadi alternatif. Jadi susu kalsium rendah lemak sehingga apa? Waktu kita dapat zat yang mengandung afrodisiak tidak memasukkan lemak lagi. Jadi jangan cari susu yang fat tapi yang low fat. Tapi yang tinggi kalsium karena kalsium ingat ada banyak di sayur. Sehingga waktu sapi memakan sayuran, kita dapat kalsiumnya dari mana? Dari sayuran yang dimakan sapi itu. Jadi daging sapi pun mengandung kalsium. Karena itu kalau Anda susu tidak bisa mengkonsumsi karena laktosa intolerance, Ya. Anda boleh produk olahannya namanya keju atau dadi atau yogurt zaman itu yang dimakan oleh Abraham. Atau yogurt buat Ya. yang tidak toleran terhadap susu. Ya. Kalau butter, Oke. butter itu kan juga produk olahan dari susu, bukan? Beda, itu sudah beda. olahan kedua dan ketiga. Oh, Jadi iya, olahan iya. pertama yang masih bisa disebut isinya sama, Iya. hanya beda bentuk aja, itu keju dan susu. Hanya diambil laktosenya jadi keju, dirubah protein jadi amino, jadi yogurt tadi. Nah, pertanyaannya gini Pak Yohanes, karena tadi kita lagi membicarakan tentang Abraham dan Sarah bisa punya Iya. anak di usia lanjut. Nah, wanita-wanita mungkin bilang ya itu kan zaman dulu, kalau sekarang ya nggak bisa. Sarah Iya. itu sudah umur berapa, 90, Iya. itu kan mustahil ya. Iya. Ini tadi kan kita bahas dari sisi Abrahamnya. Kalau sisi Sarahnya bagaimana? Untuk wanita yang sudah menopause Iya. misalnya. Jadi di situ juga ada cerita bahwa Sarahnya bermasalah dengan ketidakpercayaan diri. Hmm. Sehingga dia mengizinkan hambanya. Ya. Tapi cerita yang positif Betul. nggak pernah dibahas, dia bisa hamil. Jadi maksudnya begini nih, dia punya kemampuan tapi nggak percaya diri. Ini yang paling penting banget. Sehingga itu yang membuat akhirnya ketika seorang istri tidak percaya diri dengan sesuatu, ketika suami bergurau bilang, kamu kok tak lihat-lihat lebih gemuk gitu ya, lebih gemuk. Anda nggak percaya diri, waktu berhubungan Anda nggak siap dan Anda kesakitan dan itu berulang akumulasi penolakan terbaik dari seorang istri untuk suaminya membuat impotensi. Wow. Jadi ini yang penting. Jadi ketika dibalik seorang suami, ini juga pelajaran buat suami-suami yang melihat, kalau kau sering memuji, kenapa? Hubungan seks pertama kali pernikahan kan bagus, Ya. karena kan masih dipuji-pujinya ini. Mm-mm. Yang kedua, laki-laki ini hanya kepingin libido naik dan ingin berhubungan tanpa siap ada rangsangan-rangsangan yang diberikan foreplay gitu ya, seperti rayuan. Jadi foreplay itu ada banyak, dari rayuan, dari cara memandang, dari cara ngajak makan malam yang romantis dan banyak hal. Itu membuat sebenarnya kalau suami pandai melakukan itu, dia akan mendapatkan kualitas hubungan seks berikutnya, hadiah cuma-cuma dari seorang istri yang sudah dapat rayuan kita tadi itu. Ini penting I see. banget. Kalau Anda ngerti Jadi jangan, ini, jangan lupa rayuannya. Ya. oh harus dirayu. Kalau perlu dibelikan berlian. Wah, mantap Nah, itu mantap. Tuhan. Itu mantap. Ada nggak? Tapi itu pengaruh sekali ya. ada nggak bahaya Itu bagi langsung istri-istri bilang amin semua. bagi wanita-wanita yang misalnya sudah memutuskan suami masih hidup nih, Iya. dan kemudian istri memutuskan aku nggak mau lagi berhubungan Iya. tubuh gitu misalnya, Iya. karena misalnya terutama yang sudah usia lanjut misalnya, Iya. itu gimana? Ada bahaya nggak? Begini, berbahayanya begini. Tanda kutip. Yang pertama itu penyimpangan seks Dari? suaminya pasti. Oh, Penyimpangannya dari suami dong. itu nggak mungkin Karena bisa gini, yang dipungkiri inginkan suami, Ya. yang menolakkan perempuan. Itu terjadi di zamannya Sarah. Ketika Sarah bilang, aku nggak bisa deh, kamu sama Hagar. Agar, aja." ya. Itu sudah menolak dia dah. Hmm. Sehingga dia nggak siap dan akhirnya dia mengalami kesakitan dan dia bilang, sungguh kan aku kesakitan. Dan akhirnya resmi Abraham kasihan dan melakukan itu. Tanda kutip, itu kesalahan yang nggak bisa kita bahas di tempat ini sekarang. Yes. Tapi intinya itu awalnya sebenarnya. Ya. Tapi setelah pemulihan terjadi hubungan, Hmm. Hagar pergi dan terjadi pemulihan. Ingat itu, pemulihan itu pengampunan dan banyak hal yang harus dibahas di Ya. konsulat. Terjadilah Hawa siap lagi, Sarah Sarah. siap lagi untuk berhubungan itu dan dengan janji Tuhan, iman dan tindakan yang benar terjadilah itu. Wow. Jadi istilahnya Kalau mau saya kasih medisnya dikit, Mm-mm. waktu Tuhan bilang anakmu akan seperti bintang di langit, itu nggak bohong, karena ternyata perempuan
masih bayi di dalam perutnya mama punya sel telur 500 Oh, iya Kak. sampai 2000 lebih. Wow. Jadi sebenarnya didesain seperti itu kalau nggak ada dosa ya. Iya, Dengan iya. segala dosa kualitas turun kan, bukan cuma umur. Kita mempunyai anak 10 aja udah sakit gitu. I see. Wow. Tapi ini saya tunjukkan dulu bahwa benar-benar Tuhan itu bukan Tuhan yang puisi gitu. Dia real waktu ngomong begitu dan medis menghormati Alkitab karena ini. Ya. Kita melihat kenapa kok bisa kalau sel telurnya banyak, apakah Abrahamnya sanggup? Sanggup. Karena sekali ejakulasi spermanya 200 juta. Wow. Nah, ini Ada nggak contoh-contoh. keuntungan dari seorang wanita nih Iya. yang tentunya secara berhubungan seks dengan benar dengan suami dan istri yang sah ini ya? Ya. Ada nggak keuntungan secara kesehatan fisik bagi Oh, banyak seorang sekali. wanita? Jadi sebenarnya menopause tidak mempengaruhi hubungan. Menopause tidak mempengaruhi hubungan. Tidak mengaruhi kualitas hubungan seorang istri kepada Tidak suaminya. seharusnya. Hubungan seks ini Harusnya memang, seharusnya tidak ada. Cuma ingat, karena dia tambah umur, karena dia nggak mau olahraga, nggak mau jaga badan, akhirnya badannya berubah. Lalu suaminya mungkin kelepasan guyon, dia juga mengajak bentuknya sudah seperti itu. Ingat, percaya diri turun, dan turun, psikis turun. Sekali nolak, ini juga kecewa, dan kecewa berakumulasi dan terjadi. Tapi, pasien saya di luar, menopause masih bisa berhubungan dengan baik karena dia percaya diri, dapat hubungan yang baik dan melatih tubuhnya dengan baik. Wow. Dan makan makanan afrodisiak. Ya. Usia berapa dia? Bisa 50, 60 sampai 70 banyak. Di luar negeri 70 juga masih banyak bisa. seperti 80 pun masih bisa. itu. seharusnya. Bisa. Karena kondisinya kan begini nih. Hormonnya turun. Tapi ingat ada Tuhan ciptakan makanan yang tidak tergantung dengan hormon. Ingat ada dua tadi. Jadi kalau mau melibatkan Tuhan, Tuhan berkati hubungan seks kami. Iya itu. Dan ini belum saya bicara bahwa kalau Tuhan senang ada bukan cuma sifat yang baru tapi organ seks yang baru terhadap perempuan. Wih, Oh, itu gimana keren. caranya? Itu Anda harus kerjasama dengan Tuhan pencipta makanan afrodisiak. Wow. Untuk Janji Tuhan, regenerasi, makan rejuvenate. dan banyak hal, olahraga dan banyak hal. Keren. Kita akan break dulu ya. Nanti kita akan nyambung tentang afrodisiak ini menarik Kok banget gitu misteri ya. gitu ya? Oke, kita nggak akan lama-lama. Kita akan take a break dan kemudian kita akan nanti kembali ke food and sex. Stay tune di Good News program. Sebagai orang tua, bisa nggak kita mempersiapkan organ seksual anak kita? Open your heart, hear our good news for you. Good news for you. Berbicara masalah food and sex ini menarik banget karena akan memperkaya kehidupan pasangan suami istri yang menyaksikan. Oke, kembali kepada Pak Yones. Ya. Jadi Nah. tadi kita udah bahas makanan dari sisi sayur, buah, susu. Bagaimana dengan daging Dagingnya sekarang? ya. Jadi daging ini banyak. Yang pasti tanpa lemak. Hmm. Jadi mau daging sapi, mau daging ayam, hindarin lemak-lemak dan organ dalam jeroannya, maka itu akan membuat jadi lebih baik. Berarti kalau Karena yang di nggak dalam bisa, ada namanya cyanocobalamin B12. berarti kalau yang nggak bisa berubah ya rugi sendiri, Iya. betul ya? Jadi lalu yang paling hebat adalah jenis-jenis ikan sebenarnya. Karena ikan itu yang mencegah peradangan sih. Oh, Ya, itu membuat spermanya meningkat. Nah, nanti Iya, untuk iya, iya. menguji libido salah satunya selain tingkat kekerasan pada organ seks laki-laki, dia juga ada namanya jumlah spermanya. oh berarti orang kalau misalnya seorang laki-laki secara seksual dia sehat, berarti kesuburannya meningkat, Pasti meningkat. pasti ya? Iya. Oke, nah Karena itu sebenarnya kalau untuk mencegah kemandulan atau yang perempuan namanya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome, itu pasti berhubungan dengan ini semuanya. oke. Nah, saya pernah dengar nih ya, kalau tiram itu katanya keren banget gitu. Iya. Bisa Jadi jelaskan nggak? kandungannya yang bersifat afrodisiak dalam tiram itu namanya zinc. Sing. Oh, Iya. Zinc. oke. Ya, zinc ketemu protein jadi afrodisiak. Tapi kalau zinc di dalam jeruk itu untuk imunisasi. Tapi yang kita ambil di jeruknya itu asam askorbat untuk mengawetkan tadi Oh, afrodisiak. sama lemon itu Iya. dicerut itu ya. Iya, seperti Nah, itu. Karena itu kalau yang di luar negeri kita makan tiram selalu ada lemonnya. Yes. Nah, tapi kan istilahnya bahaya juga kalau misalnya makan mentah. Apakah kalau dimasak itu mengurangi kadarnya atau mentah lebih baik? Kalau ngambil proteinnya nggak ada hubungannya sama mateng dan mentah. Cuma kalau yang mateng menghilangkan resiko salmonella, Oke. bakteri yang bikin Bakteri yang sakit. jahat. Jadi kalau saya pribadi
apalagi kalau di Surabaya itu ada namanya UT-UT Oh, enak sekali. porong itu. Iya, betul. Di situ ada tiramnya kan, Betul. itu bisa kita makan. Jangan makan yang mentah saran saya, karena satu ketika standar higienisnya itu kurang, Ya. dia bisa kena salmonella dan malah lebih parah. Walaupun tuh di hotel bintang 5 atau di luar negeri sekalipun. Ya, saya tidak suka berisiko sih. Jadi Oh, saya iya, meningkatkan iya, iya, iya. pingin yang baik malah dapat sesuatu yang tidak baik gitu ya. Loh, tapi dia enggak termasuk dalam golongan kerang-kerangan yang Beda dilarang. banget. Jadi kalau kerang-kerangan yang bermerkuri, timbal, Iya. itu cenderung yang shell, yang berkerang itu. Bentuknya tiram itu dalam lempengan batu dan dia di laut paling dalam seperti ikan laut dalam yang bagus itu. Oke. Nah, tadi Pak Yohanes juga bilang kan kalau untuk mau menambahkan jumlah sperma itu ada makanan khususnya. Iya. Apa misalnya? Itu lain. Jadi begini. Jadi kalau ukuran dia organ seks sehat itu kan salah satu spermanya. Atau dibalik dari spermanya aja yang diperbanyakin itu membuat sehat libidonya juga. Salah satunya labu kuning, susu kalsium, ikan kecil teri. Ikan teri yang bisa dimakan dengan tulangnya. Yang harganya murah itu. Ikan teri Ya, Medan itu. Bersama juga dengan bandeng presto. Bandeng Wow. presto. Ya, bandeng presto itu. Karena dapat tulang-tulang bandengnya ya. Nah itu Oke. komposisi kalsium. Ingat tadi susu itu sebenarnya tujuannya susu kalsiumnya itu. Kalsium. Jadi alternatif yang lainnya dari protein bagus itu tadi semua. Tapi kalau yang bikinan manusia murni sebagian dari Tuhan adalah dari pohon coklat yang dirubah menjadi coklat makanan ini. Coklat itu bisa bukan seperti afrodisiak biasa, dia langsung memotong jalur, dia langsung ke otak kirim sinyal informasi untuk memaksa pituitari menghasilkan dopamin. Itu terjadi ketika kita berhubungan seks, ketika mengeluarkan sperma selesai, itu ada kenikmatan, itu dopamin. Nah, tapi Iya, dopamin tidak disertai kortisol. Kalau Anda melakukan hubungan seks secara fermentuan dengan pasangan, gak ada kortisolnya, adanya dopamin kenikmatan. Tapi ketika kau melakukan tidak sesuai fermentuan dan berhubungan dengan yang tidak, keluar dopamin, keluar kortisol. Oh gitu ya. Keluar kortisol juga. Iya. Merasa bersalah. Ya merasa bersalahnya, merasa berdosa. Wow. Nah, kortisol ini menyerang, ingat, depan namanya prefrontal cortex itu. Ingat kalau itu udah rusak, ada dua pilihan, bertobat atau semakin parah. Oh. Seperti narkolema, memandang pornografi. Iya. Nah, Oke, jadi jadi Narkolema itu apa sih? Narkoba, Jelaskan dulu. narkoba lewat mata. Ya. Itu salah satunya, maaf, ketika seorang perempuan menolak laki-laki, lalu laki-lakinya, ini suami ya, laki-laki suami ya, dia melakukan, maaf tanda petik, seks sendirian, yaitu masturbasi. Itulah awalnya dia ketika masturbasi itu dilakukan dari penolakan, ya, dari penolakan itu artinya dia akan memicu tadi kortisol dan dopamin yang merusak prikotek itu. Akhirnya apa? Titik tertentu sisi baik, nggak selingkuh, tapi apa? Nggak jadi bisa berhubungan seks, tapi bisa masturbasi. Dopaminnya keluar dari itu. Wow. Akhirnya dia lebih menikmati masturbasinya itu daripada dengan istri. Dan itu akhirnya berakumulasi dan terjadilah macam-macam. Jadi makanya kalau laki-laki atau perempuan yang sering selingkuh, Iya. dia istilahnya tingkat stres levelnya pasti tinggi ya. Nah, waktu dia tinggi tinggal ada dua nanti, dia mau bertobat atau semakin parah. Wow. Itu. Karena Iya. apalagi disertai dengan memandang sesuatu yang dari bukan istrinya. Ini Iya. saya tidak bicara selingkuh, saya bicara menonton pornografi, narkolema tadi. Jadi dia semakin melihat akhirnya dimulai dengan begini. Dia mulai berhubungan dengan istrinya tetapi membayangkan yang lain tadi, film. Atau makanya ada kasus-kasus sampai memperkosa anak kecil dan yang Yes, lain-lain ya. itu. Oke, nah ini sekarang kalau misalnya dalam hal ini waktu kita udah tinggal Iya. sedikit, sebagai orang tua bisa nggak kita mempersiapkan organ seksual anak kita? Bisa. Yang pertama adalah ingat tadi hipokampus itu Iya. diberi pengertian yang baik. Jangan lakukan sesuatu yang memicu libido naik. Contoh, kalau saya punya anak laki-laki ya, kami punya anak laki-laki Sion, saya bilang kalau kau berteman boleh, kau sekedar pegang tangan boleh, tapi tidak boleh mencium karena bibir dan bibir meningkatkan libido. Jadi anak harus diperlengkapi Kasih dengan tahu ini. itu. Ya. Karena waktu libido naik tidak dipakai karena ketakutan firman Tuhan dan bukan pasangannya dan belum menikah. Ingat tadi merusak yang depan prefrontal. Oh. Dan akhirnya ada dua, Wow. mau nyoba-nyoba atau nahan rusaknya lebih lama. Oh, wow. Dan akhirnya apa? Istrinya jadi sasaran berikutnya menikah nanti. Yang kedua, makanan yang sehat, hindarin supaya anakmu nggak bermasalah dengan pasangannya bukan karena ditolak tapi karena impoten. Hindarin jeroan dan lemak dari kecil.
Oke, wow. Jadi organnya harus sehat. Takutnya hatinya baik, organnya nggak baik. Gitu. Iya. Ya. Yang ketiga, biasakan olahraga dilihat anak-anak. Sehingga anak-anak pun berolahraga. Termotivasi untuk olahraga. Sehingga itu luar Melihat biasa dan patron yang baik. Papa mama saya olahraga, saya juga akhirnya olahraga. ketika Oke. Tuhan ingin kita beranak cucu, kita kerjasama dengan makan ciptaannya Tuhan itu dan melakukan dengan orang tepat yang dipilihkan Tuhan, tidak ada lagi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Wah, Keren banget. wow, Wow. amazing. Mantap. Oke. Saya sangat diberkati sekali. Luar biasa. Oke. Nah, sebelum break pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang kami rindu bacakan dari seorang nenek memberikan praise reportnya. Shalom, terima kasih atas dukungan doanya untuk cucu saya. Sekarang cucu saya sudah sembuh dari demam berdarah dan sudah keluar dari rumah sakit. Sebelumnya panasnya sampai 40 derajat dan sempat kejang-kejang. Puji Tuhan. Nah, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email di doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Percayalah bahwa Tuhan pencipta kita ini yang merencanakan seks itu. Sex is holy. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Kita tiba di segmen terakhir Good News Program hari ini. Rasanya kok cepat gitu ya. Nah, langsung aja kembali kepada narasumber kita. Ya, saya Adakah akan, yang harus dihindari Iya, sekarang? akan saya selesaikan dulu kurang satu nih, rempah-rempah, apapun itu dari bawang putih sampai cengkeh, sampai dia merica. Jadi saya kasih tips agak cepat, air 2 gelas, diberi daun salam 5 lembar, kasih jahe 10 cm, kasih kayu manis, kasih cengkeh 5, kasih merica biji ya, 5, direbus mendidih, dinginkan, kasih lemon, kasih gula batu, diminum, itu membuat libido naik dengan alami dan aman. Oh. Nah, tapi yang harus dihindarin adalah ketika minuman alkohol diminum berlebihan, kecuali wine, bir dan yang lainnya. Ketika berlebihan, perempuan akan merasa otot vaginalisnya kering dan kaku dan kram dan dia merasa nggak nyaman. Itu yang harus dihindarin, terutama perempuan. Kalau laki-laki minum itu bisa mempercepat ejakulasi dan itulah disebut ejakulasi dini. Karena itu hindarin minuman alkohol kalau Anda mau berhubungan badan dengan istri Anda. Nah, yang terakhir saya mau bahas adalah yang saya paling tidak senang adalah ada rumor-rumor hoax-hoax yang tidak jelas, yaitu seperti begini. Kalau saya ini gagah, saya harus tato. Salah satunya begini, berarti kalau saya mau berhubungan seks, saya harus makan organ seks hewan. Ini tidak sehat banget dan sangat Mitos beracun. sekali ya. Sehingga waktu dia makan itu sebenarnya dia sedang merusak organ-organnya dia sendiri. Lalu dia tampak semangat hanya karena percaya sesuatu yang tidak harus dipercaya. Oke. Jadi dia hanya sugesti aja, tetapi kelemahannya 2 tahun, 3 tahun mendatang darah ular sampai sesuatu hewan, organ kelamin dari hewan, itu membuat dia cancer. Oh. Karena itu banyak orang kelihatan gagah tapi dia akhirnya kena cancer di bidang seks karena makan organ-organ seks yang tidak boleh dimakan. Jadi kayak tangkur atau torpedo. Apapun itu, ya nggak seperti itu. Oke. Itu Wow. aja. Jadi saran saya yang penting adalah dari pikiran. Karena organ seks terbesar manusia adalah pikiran. Adalah otaknya ya. Pikirannya oke, semua oke. Yang kedua, buah-buah, sayur-sayuran, sumber makan afrodisiaks dimakan. Lalu lakukan sesuatu update dengan pasangan tempat yang lain yang membuat Anda menghilangkan trauma. Ingat, di kamar ini Anda bertengkar, pasti hubungan baik gak baik. Kadang-kadang diadakan hubungan bulan madu tujuannya satu, kondisi baru, sifat baru dan baru. Jadi Seperti kalau mau itu. bertengkar jangan di kamar tidur gitu. Ya, karena itu akan membuat seperti ini. Maaf. Yang terakhir, ketika Anda berhubungan seks, waktu Anda melihat atap langit kamar di mana Anda pernah memori, ingat hipokampus. Di situ Anda dibentak dan lihat kamar. Waktu Anda berhubungan seks, Anda di posisi di bawah lihat kamar, atau Anda di atas lihat lantai di mana Anda pernah ditampar. Terjadilah penolakan di tengah. Karena itu ada orang berhubungan seks 1 menit gak jadi karena apa? Ingat. Seperti itu aja. Terima kasih sekali Pak Yohanes, kami sangat diberkati. Iya. Waktu mampir lagi ke Nusa. Thank Oke. you, kita belajar Terima kasih. banyak ya. Ya. Luar biasa banget ya pemirsa sekalian ya, firman Tuhan itu memang memperkaya sekali kehidupan kita karena Tuhan mau supaya hubungan suami istri kita itu mempunyai hubungan kualitas yang sangat luar biasa.
Salah satu tujuannya tentunya firman Tuhan berkata supaya kita mendominasi muka bumi ini ya. Mari kita lihat firman Tuhan yang saya percaya ini juga akan berbicara sekali kepada kehidupan kita. Buka bersama-sama dalam kitab Amsal pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Dengan jelas firman Tuhan berkata, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? 17, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ayat 19, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat ini, serem banget gitu kayaknya ya, bahwa firman Tuhan ini kan suci banget gitu ya, yang kudus banget. Kenapa bicara masalah birahi? Kenapa bicara masalah tentang kepuasan seksual? Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan itu menciptakan manusia karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kehidupan kita. Saya selalu dengungkan dari Good News program bahwa Tuhan Yesus datang ke muka bumi untuk memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan kelimpahan. To live life to the fullest. Nah, oleh karena itu mari pemirsa sekalian, Anda yang di dalam kehidupanmu, pernikahanmu kayaknya tidak terlalu baik, hubungan suami istri atau hubungan seksualmu kayaknya terganggu sekali, percayalah bahwa Tuhan pencipta kita ini yang merencanakan seks itu. Seks is holy. Seks itu kudus apabila kita masukkan dalam konteks yang benar, menikah yang benar, laki-laki dan perempuan. Ya, ini jelas banget. Nggak usah dipikir tentang laki-laki dengan laki-laki, nggak usah dipikir perempuan dengan perempuan. 1+1 itu sudah benar. Udah. Saya percaya bahwa ini rencana Tuhan yang matang. Nah, apabila kita mengalami kepuasan yang terbaik dari pasangan kita, dari suami atau dari istri kita, maka saya percaya bahwa kualitas kehidupan kita ini akan meningkat. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan menjadi lebih baik. Hubungan kita dengan anak-anak kita pasti akan lebih baik. Sudah menjadi suatu survei dan ini sudah menjadi pembelajaran ilmiah. Dikatakan di balik seorang suami yang sukses pasti ada istri yang cakap. Saya percaya di balik seorang suami yang sukses pasti ada seorang istri yang hebat di ranjang. Ada amin nggak ya? Nah, bagaimana dengan Anda? Kalau kita mempunyai masalah yang dalam hal satu ini, dalam kepuasan seksual atau masalah seksual, kita percaya bahwa tidak berarti kita harus menghadapinya sendiri. Memang boleh ke dokter, tetapi datang kepada Bapa kita, pencipta kita. Saya mengajak Anda berdoa apabila Anda mempunyai masalah yang satu itu. Kenapa tidak kita berdoa hari ini? Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk pasangan suami istri yang kecewa, yang terluka, yang tidak bisa mengalami kepuasan seksual, berapapun usia mereka. Apabila mereka baru menikah sampai dengan yang usia menopause sekalipun, Tuhan, Engkau pencipta kami. Tuhan, berikan kami pertolongan. Berikan kami keberanian Tuhan untuk membuka diri kami, minta pertolongan kepada orang-orang yang memang mengerti, kepada dokter-dokter yang bahkan mengerti kebenaran firman Tuhan, dan bahkan melalui episode ini Tuhan, biarlah mata rohani kami dibukakan, sehingga ada pembaharuan, ada revival dalam hubungan suami istri kami. Kami memberkati, aku memberkati sekarang. Hai pasangan suami istri, engkau yang sudah menjauh, engkau yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja engkau menjauhi hubungan seksual. Mulai sekarang terima kembali suami, terima kembali istrimu. Karena melalui kehidupan saudara lah, firman Tuhan dengan jelas berkata, jangan sampai airmu itu membual ke lapangan-lapangan. Tetapi Tuhan menghendaki supaya ada satu keintiman. Karena pada waktu engkau intim bersama dengan suami dan istri, Tuhan namamu dipermuliakan. Amin. Melepaskan berkat kepada Anda. Hai suami-suami, diberkatilah kehidupanmu. Hai istri-istri, diberkatilah masa depanmu. Terima sekarang, anak-anakmu akan berbahagia dan mereka akan tertawa melihat masa depan mereka. Terima pemirsa, terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, bersama dengan kami katakan amin. Ya, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama pemirsa. Kami berharap Anda banyak belajar seperti kami juga banyak belajar hari ini. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Share ulang episode ini dan juga subscribe, ada loncengnya, jangan lupa untuk pencet. Dan kita percaya bahwa ada banyak episode Good News yang pasti juga akan memberkati Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.